untuk usia menjelang 50 tahun itu kira-kira angkanya sekitar 1 di antara 100 atau 150 orang. Jadi kalau ibu sampai hamil memang lagi apes, ya kan? Karena Satunya 1 di antara dapet di ibu. 150, pas dapat di ibu. Saya kan baru lepas IUD, Dok. Mm-mm. Hari ini tadi. Usia saya kan menjelang 50 ya. Itu ada kemungkinan hamil lagi nggak ya, Dok? Menjelang 50 biasanya sih enggak, Bu. Karena saya belum menopause. Ya, enggak apa-apa. Jadi, Oke. Terus misalnya, saya kan tadi ditanya sama bidannya ada kemungkinan bisa hamil gitu kan. Ada kemungkinan itu kan Allahu alam ya. Seandainya ingin mengadakan KB mandiri yang tepatnya saat bagaimana, Dok? KB mandiri itu maksudnya yang diikat atau di Enggak, sistem kalender ya, Dok? Oh. Kalau saya kan ini sudah lepas IUD. Iya. Kemungkinan hamil kecil. Ya, kalau untuk usia menjelang 50 tahun itu kira-kira angkanya sekitar 1 di antara 100 atau 150 orang. Jadi kalau ibu sampai hamil memang lagi apes, ya kan? Karena Satunya 1 di antara dapet di ibu. 150, pas dapat di ibu. Tapi kalau tetap ragu, aduh takut juga saya hamil, ingin pakai yang mandiri, ya pakai pil juga boleh ya, yang pil yang diminum setiap hari. Tapi kan kadang-kadang malas. Suami pakai kondom juga oke, ya. Atau menghindarkan di masa subur yang dengan sistem Ogynekenaus itu ya, di mana masa suburnya dihitung setiap kali hari 11 sampai dengan hari ke-17 tidak melakukan hubungan seks. Dihitung dari haid yang pertama. Sebelum apa sesudah, Dok? Enggak. Jadi masa suburnya itu hari ke-11 sampai hari ke-17. Jadi itulah yang tidak boleh melakukan hubungan seks. Yang lain-lainnya masih boleh. Gitu. Hari ini pas baru selesai menstruasi. Dibuka. Baru selesai itu lepas IUD. Oh, baru selesai lepas IUD. Kebetulan kami ya jarang-jarang sih, Dok. Ya rugi amat jarang-jarang. Sesuatu yang kalau jarang-jarang makan gitu mungkin masih bisa kita terima. Tapi kalau jarang-jarang nge-seks, aduh, hidup cuma sekali, Bu. Nikmati. Iya, Tapi jangan sering-sering juga ya, Dok. Tapi keseringan juga gak bagus juga. Masa terus-terusan keramas sih, Mir? Iya, gak boleh. Biar bersih, Dok, rambutnya maksudnya. Jadi seberapa kali ya, Bu Tin? Gak tentu. Enggak, kadang aja 1 bulan sekali. Aduh, ilah, udah kayak gajian. Tanggalnya pas tanggal 24, 25 gitu. Itu kan dari ibunya. Umur 50 itu ya 2 kali 3 kali masih boleh. 2 kali lah ya yang secara umum. Sebulan atau seminggu? Seminggu maksudnya Ya Allah, seminggu 1 sampai 2 kali. Ya terus Capek, kenapa? Dok. Loh kan capek dari ibunya sendiri. Kan ada oral. Masa capek sih cuma lidah digerak-gerakin sama bibir. Gitu, coba. Jadi nggak langsung penetrasi, nggak juga langsung ke situ ya, Dok? Nggak usah ke situ. Dan ya memang tidak selalu sih ya kedekatan hanya dilakukan melalui hubungan seks. Bisa juga dengan ya saling memeluk dan sebagainya. Tidak perlu harus ada penetrasi penis ke dalam vagina. Tapi kalau cuma sebulan sekali mah udah kayak gajian, mens, kayak gajian. Kayak mens, kayak gajian, kumaha atuh dicoba. Jadi sama ya pasangan. tolonglah Butin minta bilang sama suami tuh, tadi aku udah konsul sama dokter Boyke kayaknya kurang gitu loh. Katanya kalau kurang seks nanti kamunya juga kena prostat, akunya juga proses menuanya, menopause menjadi lebih cepat. Rugi kan? Ya kan, sementara menopause jadi nenek-nenek, prostat bisa harus operasi ya kan. Mendingan ngesek aja deh gitu lebih. Dok, boleh tanya, kopi gereng itu prosesnya berapa ini, Dok?
Pokoknya Langsung. diminum ya 2-3 jam kemudian udah kepengen, oke, lakukan. Lakukan. Dijamin Ngomongin oke. apa ya dok? Apa? Langsung kan? Oh, oke. Langsung telepon. di 021-831-4290 di Klinik Pak Sutri. Silahkan juga tanya, nanti bisa langsung dikirim kok itu ya. Dan kopi testimoninya gereng ini testimoninya udah banyak, dan itu pun ramuannya yang buat itu gitu loh. Kita Tapi tahu nggak dulu kopi. ketergantungan ya dok? Enggak. Kalau mau aja. Namanya itu kan herba, itu isinya ginseng, isinya kopi. Yang satu kopi bisa menenangkan, membuat segar. Ginsengnya membuat menahan ejakulasi dini. Kemudian untuk disfungsi ereksi, saponinnya yang ada di ginseng ditambah dengan tambahan-tambahan yang lain, antioksidan, ditambah juga anti radikal bebasnya. Jadi kita memang membuat sesuatu yang agak beda lah ya. Kalau kita kasih pil-pil, kadang-kadang si pasangan juga, ngapain sih mau begitu nama aku harus minum obat dulu? Kayaknya aku pekerja seks apa bukan sih gitu, kamu rugi. Enggak deh. Sekarang kan minum kopi mah gak ketahuan. Tahu-tahu kok greng gitu ya. Oke Ibu Tin. Iya. Silakan Saya dicoba. ngebayangin dokter kayaknya fit terus deh. Berkat apa ya, harus fit dong. Iya dong, ada Kenapa kopi. gerang? Sebelum kesini udah minum kopi gereng loh Bu. Tinggal Iya, nanti. terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Tin. Dari tidak mengenal seks loh, dokter begini-gini aja. Jangankan Ibu Tin, saya yang udah bertahun-tahun juga semakin oke melihat dokter Boyke ya. Oke.